Yang semangat makanya kerja klemer kayak gitu. Makanya nih berasnya nih. Beras apaan coba? Kita ini mau pulang kemana? Bapak ini siapa? Dan Oma itu siapa? Kenapa ibu bilang nggak siap? Ibu itu bener-bener bingung. Ini sekarang ibu ini ada di mana? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia, Dinda. Aduh, pagi mentang-mentang punya beras pakai dipamerin kayak gitu. Rasanya kalau aku mau masak berasnya sampai segitunya deh. Itu teknik dari mana sih? Masih zamannya sekarang. Mau masak beras aja pakai kayak gituin segala lagi. Emang bener-bener ya sombong banget tuh Putri. Cuma beras sekilo aja pakai dipamer-pamerin kayak gitu. Aku kalau punya beras ya 5 kilo, Nandon 10 kilo, bakalan aku jejer di depan rumah. Supaya tahu, supaya aku tuh punya beras yang banyak. Tapi kalau terus-terusan dibiarin kayak gini, kelakuan si Putri tuh malah makin ngelunjak. Nanti yang ada, dia tuh tambah sombong. Aku bakalan labrak Putri supaya dia tuh tahu rasa, supaya nggak sombong jadi tetangga. Banget sih. Ada apa, Vin? Berisik gimana ya maksud kamu? Ya iyalah, kamu ngapain sih pakai kayak gini segala, Put? Aduh, Vin, jadi tumpah kan berasnya. Sayang loh, beras sekarang mahal. Aku tahu kalau beras sekarang itu mahal. Makan nasi untuk beras 1 kilo aja itu nggak ngalah-ngalahin kita beli ikan ayam. Aku udah tahu. Iya, terus di sini masalahnya kenapa? Kenapa kamu marah-marah sama aku? Kamu tahu nggak, Put? Dengan kelakuan kamu ini udah bikin telinga aku tuh jadi bising, berisik banget. Oh, gara-gara aku bersihin beras. Beras aku ini beras jelek, Vin. Kamu bisa lihat sendiri kan, tuh banyak batunya, banyak apa? Kutu. Iya, makanya sebelum dimasak harus aku bersihin dulu, Vin. Makanya, Put, kalau kamu mau beli beras, itu kamu cari yang kualitasnya itu premium. Yang labelnya itu ada di dalam beras itu. Kamu tahu nggak sekarang itu lagi tren apa? Cap apa berasnya? Cap apa? Cap macan tultul. Enak, aku udah pernah masak dan kamu tahu berasnya itu pulen banget, putih banget. Aduh, rasanya itu yang nagih di lidah. Vina, aku nggak mampu, aku belum mampu beli beras seperti itu. Kalaupun aku ada uang lebih untuk beli beras seperti itu, mending uangnya aku tabung aja. Aku tetap beli beras kayak gini. Selagi ini masih bisa dimakan, masih bisa aku masak, ya apa salahnya sih kita berhemat? Uangnya nanti lebihnya aku tabung buat kebutuhan aku yang lain. Ya kalau kamu udah pernah makan beras itu atau nasi itu, ya alhamdulillah. Maksud omongan kamu apaan nih?
Aku nggak ngerti ya. Kamu itu secara nggak langsung kamu ngerendahin aku. Jangan-jangan kamu bilang kalau aku ini itu nggak mampu beli beras yang super premium kayak gitu. Bukan. Aku nggak bilang kamu nggak mampu kok, Vin. Kan aku bilang kalau kamu udah pernah merasakan makan nasi dari beras premium itu, yang kamu bilang tadi labelnya apa? Nggak usah label-label. Iya, maksud aku kalau kamu emang udah pernah makan nasi itu ya alhamdulillah, Vin. Kalau aku kan sama suami aku masih belum. Aku sama suami aku mampunya makan nasi dari beras seperti ini, nggak apa-apa, yang penting masih bisa makan. Wah, aku ngerti nih maksud pembicaraan kamu nih apa. Kamu ngatain alhamdulillah sama aku. Kamu pikir aku tuh nggak mampu ya makan nasi kayak gitu? Hah? Kamu pikir juga kalau aku ini tuh dimampu-mampuin aja beli beras yang super premium kayak gitu? Padahal kenyataannya kamu tahu sendiri kan, keadaan aku sama suami aku itu udah cukup menengah ke atas. Untuk beli beras aja 10 kilo, 25 kilo, 1 ton pun aku mampu. Iya, Vin, iya. Aku tahu kamu mampu, Vin, aku tahu kok. Ya, kalau memang suara beras aku ini berisik mengganggu kamu, aku minta maaf. Tapi aku nggak bisa kalau nggak harus bersihin beras ini. Masa iya aku makan berasnya kotor kayak gini, Vin? Nanti atau besok-besok aku bakalan lebih pelanin lagi deh suaranya biar nggak ganggu kamu ya. Pelan-pelan sama aja tetap ganggu, Put. Put, dengerin ya. Kalau kamu mau beli beras, itu jangan yang berasnya udah busuk kayak gini, udah banyak kutunya. Gini banget punya beras dikit aja langsung sombong. Waduh, udah bertengkar lagi tuh istrinya si Ferry tuh. Wah, ini gak bisa didiemin nih. Aku itu harus bilang sama si Ferry nih, bahwasanya istrinya itu bertengkar lagi sama si Vina. Masa mereka berdua itu setiap hari harus bertengkar sih? Lagian si Vina sih, biasanya orang hidup di dunia ini harus tidak bertengkar, saling menghargai. Karena di dunia ini kalau kita itu mempunyai banyak musuh, kan gak enak. Mending kita hidup itu mencari teman, mencari kawan, saudara. Itu intinya. Anak outsider nih, bos. Susahnya kalau nggak ada airnya. Kalau semisal pakai air, nggak kira nyangkut-nyangkut nih di cangkul tanahnya. Namanya ambil kerjaan sama orang, apapun, resikonya apapun, ya aku harus tetap jalani. Walaupun nggak ada airnya kayak gini. Nanti kalau kerjaan aku terlambat, aku juga yang disalahin. Padahal airnya ini telat datang. Kalau enggak, ini udah selesai semua. Tinggal mesin pembajak sawahnya yang datang. Oh iya, tadi berapa kali berapa meter ya untuk penyamaiannya? Bentar. Kalau seluas ini pasti butuh 30 kilo. 30 kilo berarti panjang 10 meter. Kali 10 meter udah cukup kali ya. Cukup banget itu ya, 10 kali 10 meter. Oh iya, aku lanjutin nanti sore aja ya. Soalnya kan aku mau cari kerjaan dulu di pasar. Siapa tahu ada yang mau ngangkut-ngangkut. Mau ngangkut apa? Apaan sih ikut campur urusan orang? Aku ngomong sendiri bukan sama kamu. Kamu tahu nggak? Tahu? Apa? Nggak tahu. Istri kamu sekarang itu lagi bertengkar sama si... Diem aja, nggak usah bergerak. Ngomong apa? Istri kamu itu sekarang lagi bertengkar lagi sama si Vina tuh. Masalah apa lagi? Sampai berasnya itu dibuang. Pres. Sama nampannya dibikin itu. Yang balik lagi apa itu namanya? Bentar. Masalahnya apaan? Fer, Kok kamu bisa tahu? saya tuh nggak tahu masalahnya itu apaan. Tadi
sewaktu aku itu mau bertamu ke rumah kamu, istri kamu itu lagi itu, apa itu namanya, beras itu. Nampi beras. Ya itu. Terus dateng tuh si Vina, ngerecokin dia. Dibuang tuh berasnya tuh. Bener-bener sih Mbak Vina ya, selalu cari gara-gara, selalu cari masalah. Sama kayak suaminya. Mentang-mentang dia itu deket sama Pak RW. Mentang-mentang masih punya hubungan keluarga sama Pak RW. Seenaknya sama yang lain. Memang gitu, Fer. Manusia itu kalau mempunyai backing ataupun mempunyai teman yang lebih kaya dari kita, waduh, dia itu udah ngelunjak, Fer. Tapi istri aku nggak diapa-apain kan? Enggak sih, nggak apa-apa istri kamu. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Ya udah. Makasih infonya ya. Iya. Ya udah, kalau ini masih belum selesai biar aku yang nyelesain. Yakin kamu? Yakin dong, kan kamu temen aku, tenang aja, Fer. Ya udah nih, kita bagi dua nanti hasilnya. Iya, nasi jagung nanti ya sama sambal pete. Makanan terus. Kasihan si Ferry. Dia capek-capek kerja, cuman pulang gara-gara istrinya bertengkar sama si Ning Vina itu. Aduh. Iya, monggo, monggo, Bu. Dari mana, Bu? Anje, Bu. Iya, saya sekali lagi minta maaf ya Mbak Vina. Tapi saya mau gimana lagi kalau nggak kayak gini caranya. Saya mampunya cuma beli beras kayak gini, Mbak. Aduh, udahlah, jangan minta maaf. Pagi-pagi udah makan maaf aku. Harusnya ya pagi-pagi kamu itu ngelakuin pekerjaan yang berfaedah untuk tetangga-tetangga kamu, yang menguntungkan, bukan kayak gini caranya. Jadi tetangga nggak ada manfaatnya sama sekali. Iya, Mbak. Iya. Iya dong, iya aja. Iya, nggak ada yang lain gitu jawabnya. Ya terus gimana Mbak? Saya dari tadi coba membela diri, tapi saya salah terus. Ya mending saya diem, Mbak. Awas ya Put, kalau sampai kamu beli beras yang udah busuk kayak gini, yang udah banyak kutunya, aku bakalan buang beras kamu meskipun kamu tuh belinya dari hasil jerih payah kamu sendiri sama suami kamu. Jangan gitulah. Suami aku kerja di sawah itu panas-panasan tiap hari buat cari uang, buat menyambung hidup, buat beli sesuap nasi. Masa iya sih kamu tega-teganya mau buang beras aku? Emangnya kenapa? Kalau udah kelakuan kamu tuh nggak enak di hadapan aku, kamu tuh udah merugikan Put. Udah kamu keluarganya tuh orang nggak punya. Sekarang kamu tuh udah bikin salah sama tetangga yang lain. Nih, bukan cuma aku yang datang di halaman kamu, satu orang kampung pun bakalan datang kalau kelakuan kamu tuh kayak gini. Iya, Vin. Iya terus. Jangan, Vin. Iya terus. Jangan, Vin. Tadi udah kamu tumpahin. Jangan kamu tumpahin. Kenapa kalau aku tumpahin lagi ya? Mbak Vina, ada apa ini Mbak Vina? Kenapa kok marah-marah seperti ini Mbak Vina? Mas Ferry, tolong ya, kalau mau beli beras, itu beli berasnya tuh yang premium. Jangan dong dibikin sulit kalau jadi istri. Ya terus kenapa? Apa masalahnya dengan Mbak Vina? Loh, emang gak ada masalah sama aku, tapi istri kamu udah bikin bising di telinga aku pagi-pagi buta kayak gini. Mbak Vina ini selalu cari masalah ya. Orang cuma nampi beras kok bisingnya kayak apa? Suami Mbak Vina nyetel musik keras-keras kayak gitu, apa nggak bising ke tetangga? Loh, aku nggak tahu ya kalau masalah itu. Yang terpenting apa yang didengar telinga aku itu yang udah buat aku tuh nggak nyaman. Dan tolong ya, kalau kamu emang punya rezeki lebih maksud aku, nih, jangan pernah beli beras busuk kayak gini. Kita memang orang nggak punya Mbak Vina. Kita sama-sama orang nggak punya, tapi Enggak. kita tidak mau memampu-mampukan diri kita sendiri. Ya kalau kita mampu beli kayak gini, buat apa beli yang mahal? Sama-sama orang nggak punya. Siapa yang sama-sama orang nggak punya? Aku tuh masih orang punya, lebih punya daripada kalian berdua. Oh ya udah, terserah Mbak Vina mau bilang apa, terserah. Tapi tolong jangan ganggu keluarga saya lagi. Jangan mentang-mentang suami Mbak Vina itu ada kerabat hubungan dengan Pak RT, Pak RW. Jangan seenaknya terhadap kami. Wah, cerdas banget omongan kamu ya. Apa? Cuma nampi beras kayak gini nih. Gak berisik kan? Daripada nyetel musik keras-keras, ganggu orang, ganggu tetangga, tapi kita nggak pernah komen loh sama Mbak Vina sama suaminya. Berisik! Udah, Pak. Bapak. Aja jadi tetangga. Udah, Pak. Ngapain sih saya punya tetangga seperti kamu? Ngapain juga aku punya tetangga kayak kamu? Nggak guna juga, nggak berfaedah untuk hidup aku. Nggak ada manfaatnya sama sekali.
nih. Bapak, udah, nggak usah diladenin si Vina. Kalau diladenin malah tambah panjang, Pak. Udah, kita masuk aja yuk. Ini nyerah amat sih, Bu. Udah, kita Mbak masuk Vina, aja. lebih baik Mbak Vina pulang ke rumahnya. Pulang. Yang semangat makanya kerja klemer kayak gitu. Makanya nih berasnya nih. Beras apaan coba? Sombong banget jadi orang. Udah, Pak. Nggak apa-apa. Tadi cuma tumpah sedikit kok. Maafin Ibu ya, Pak. Gak apa-apa, Bu. Tapi Ibu gak apa-apa kan? Enggak. Ibu gak diapa-apain kan sama dia? Enggak, Pak. Udah biasa kok Vina seperti itu. Untung Bapak tahu informasi dari Romi kalau Ibu itu lagi bertengkar dengan Vina. Romi? Iya, Romi barusan laporan sama Bapak. Bapak kan nyangkul. Terus Romi bilang kalau Ibu lagi bertengkar dengan si Vina. Jadi Bapak buru-buru deh lari ke sini, takut ada apa-apa sama Ibu. Tapi udah, Bapak tenang aja, Ibu nggak diapa-apain kok. Cuman ya gitu, Bapak tahu kan Vina tiap hari selalu cari masalah sama kita. Tapi kalau mereka sendiri disalahin, mereka nggak mau. Nah itu, berat punya tetangga seperti itu. Berasnya udah bersih kayaknya, Bu. Udah, Pak. Ya udah. Tinggal Ibu cuci aja. Kalau gitu, Bapak mau berangkat ke pasar dulu, mau manggul. Ya udah, hati-hati ya, Pak. Ya. Ntar, Bapak mau ganti baju dulu, masa baju kayak gini? Oh, ya udah. Bapak ganti baju dulu aja ya. Sini. Ya ampun. Nggak ada hari ya kalau nggak ngusilin hidup aku sama suami aku. Emangnya aku sama suami aku salah apa sih sama mereka? Sampai-sampai mereka segitunya. Cuma masalah beras. Seberisik apa sih suara beras ini? Dibandingin sama suara son mereka yang tiap hari selalu dengerin musik dengan volume yang sangat keras. Memang mereka pikir mereka nggak ganggu tetangga yang lain? Astagfirullah. Udahlah, kalau aku selalu ngeladenin mereka, nggak bakalan ada habisnya. Pasti aja mereka selalu mencari-cari kesalahan. Alhamdulillah, aku sudah mempunyai rezeki yang cukup dan aku bisa membahagiakan istriku sekarang. Soalnya apa? Di hari ulang tahun istriku, aku tidak bisa memberi hadiah. Dan hari ini aku bisa membahagiakan dia dengan rezeki aku. Mudah-mudahan dia bahagia dengan kado yang aku bawa. Ya udah, Bu, Bapak berangkat dulu ya, Bu. Wah, Bapak nggak sarapan dulu, Pak. Udah, biar nanti aja. Bapak ini mau kerja, mau manggul barang-barang berat. Kalau Bapak belum sarapan, nanti tenaganya dari mana? Bapak masih kenyang. Biar nanti siang aja. Emang Bapak habis makan apa sih? Gak ada, tapi Bapak masih kenyang kok, masih kuat tuh. Bapak, Tuh, lihat. jangan gitu dong, nanti Bapak sakit loh. Iya, Bu. Aku tahu Ibu itu perhatian sama Bapak. Tapi Bapak sudah menyesuaikan dengan kondisi badan Bapak. Kalau Bapak masih kenyang, biar nanti siang Bapak makan di sini. Ya udah kalau gitu Bapak hati-hati ya, semangat kerjanya. Ya udah, kalau gitu Bapak ke pasar dulu ya, Bu. Ya udah. Jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, kalau Mbak Vina itu cari masalah dengan suaminya, Ibu mending masuk ke dalam aja. Kunci pintu rapat-rapat biar mereka itu capek sendiri kalau ngomong di depan rumah. Iya, Pak. Ya udah, kalau gitu Bapak berangkat ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya, Pak. Iya, Bu. Bapak disuruh sarapan malah nggak mau. Padahal kerjanya kan berat di pasar. Kalau nggak punya tenaga nanti gimana kerjanya? Ya udahlah. Semoga kerjaan Bapak hari ini lancar. Mending aku masak aja. Nanti kalau Bapak pulang, enak deh semuanya udah selesai. Cuacanya sangat panas hari ini ya. Tapi rasa panas ini tidak membuat aku kendor untuk memberi hadiah ke istriku tercinta.
Bu. Ibu. Iya, Pak. Bu, Bapak udah pulang, Bu. Pak, Iya, Bu. Bapak nggak kasihan ya, Pak, sama Ibu, Pak? Ya kasihan lah, Bu. Bu, Bapak memberi hadiah terhadap Ibu. Kan waktu 1 bulan yang lalu Ibu ulang tahun, Bapak tidak memberi hadiah. Hadiah apa, Pak? Handphone, Bu. Handphonenya... Ini handphone bekas ya, Pak? Kok langsung ada casingnya sih, Pak? Iya, Bu. Tapi HP ini penyimpanannya lebih banyak, Bu. Punya 2 dong, Pak. Iya, Bu. Aduh. Asalkan Ibu bahagia. Makasih ya, Pak. Ini bisa buat cadangan Ibu, Pak. Cadangan apa, Bu? Oh, enggak, Pak. Maksud Ibu itu cadangan untuk kita belanja, Pak. Oh, ya udah, Bu. Bapak pengen masuk dulu, Bu. Capek, Bu. Sebentar, Pak. Ibu mau cerita nih, Pak. Bapak tahu kan si Putri itu kalau pagi-pagi itu suaranya berisik banget, Pak. Itu lagi ngebersihin beras-berasnya dari kutu, Pak. Di hadapan Ibu. Iya, Ibu marahin dia. Ibu cuma negor aja kok, Pak. Tapi Pak, suaminya Putri itu pakai ngusir Ibu segala. Ibu tadi didorong-dorong, Pak. Udah keterlaluan ini, Bu. Tidak bisa ditinggal diam, Bu. Seharusnya kalau Ibu mempunyai masalah dengan Putri, tidak pantas suaminya ikut-ikut. Iya, Pak. Makanya Bapak itu belain Ibu. Tadi Ibu tuh mau ngadu sama siapa yang nggak ada. Mulutnya, Bu, pelan-pelan, Bu. Kalau ngomong, Bu, Bapak dengar. Gak usah pakai nada keras ya. Emosi, Pak, emosi. Bapak tahu emosi nggak? Iya, santai, Bu. Bapak tidak bakal tinggal diam, Bu, kalau Ibu tersakiti, Bu. Karena Ibu adalah kesayangan Bapak. Iya, Pak. Pak, nambah lagi handphonenya besok, Pak. 1 lagi, Pak. Buka konter mainnya, Bu. Ayo, Pak. Bapak itu harus tegas. Pokoknya ya, Bapak itu jangan takut sama suaminya Putri. Meskipun ya, Bapak itu kalah gagah, tapi Bapak itu makan nasi yang berasnya itu super, Pak. Iya, Bu. Nasi pulut. Minta tolong, Bu, tas Bapak masukkan ke dalam. Soalnya takut dicuri oleh keluarganya Putri. Iya, Pak. Ini kan harta berharga kita, Pak. Iya. Udah cepetan, Bu. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Bu. Iya, Pak. Nanti aja deh, Bu. Ayo, Bu. Gimana sih, Pak? Yuk. Kenapa tutupan ini, Bu? Takut paling ke Bapak, Pak. Put. 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 Buka, Put. Ada apa? Sini. Maksud kamu apa? Istriku ditinggal olehku, aku kerja, kamu itu menghina istriku. Mentang-mentang kamu mempunyai beras baru. Enggak, aku nggak menghina sama sekali. Justru istri kamu yang datang ke sini tadi marah-marah sama aku. Karena kamu istriku itu marah. Karena kamu nampi beras tadi di depan, itu kamu memamerkan beras baru. Sebelum kamu mempunyai beras baru, aku sudah makan dulu beras baru. Iya. Cap, macan tul-tul. Mas Vero, aku ini nggak ada maksud buat bikin istri Mas Vero ini marah. Tapi juga aku nggak bisa kalau nggak dibersihin dulu berasnya karena beras aku kotor. Aku nggak cari gara-gara. Udahlah, Put. Mulut kamu memang manis ketika kamu tidak ada suaminya. Ingat, kalau kamu mempunyai masalah dengan istri aku, suami kamu gak usah ikut campur. Iya, sekarang mana suami kamu itu mana? Suami aku nggak ada, suami aku lagi kerja. Lagian suami aku nggak ada niatan buat ikut campur. Tapi yang namanya suami, Mas, kalau ngeliat istrinya dihina kayak gitu, siapa sih yang terima? Loh, ya aku yang gak terima. Aku kerja, kenapa istri aku ini dimarahin oleh suami kamu dan kamu? Kamu meskipun punya mata minus, bisa mengeles ya dan mengadu terhadap suami kamu. Ingat, Put, rumah kamu bagusan rumah aku. Mas Vero, aku ini nggak ngadu sama suami aku. Suami aku kebetulan pulang dari sawah. Lagian sama kan? Gimana rasanya Mas Vero kalau ngeliat istrinya tadi tuh dihina-hina kayak gitu? Sama kayak suami aku. Lagian yang salah di sini istri kamu kok, Mas. Kamu kenapa nyalahin aku sih? Sini. Kamu meskipun orang nggak punya, nggak usah sok, nggak usah bertingkah sok jadi orang kaya. Udah, sadar diri, sadar kehidupan. Ekonomi gak seberapa, harga dirinya sok jadi orang kaya. Aku bukannya sok jadi orang kaya. Terus? Tapi aku ini membela diri. Aku ini nggak salah. Yang salah itu kan kamu, Vin. Kok bisa aku sih? Kamu kan yang nyamperin aku ke sini. Kamu yang marah-marah sama aku. Padahal aku nggak cari gara-gara sama kamu. Kalau aku nyamperin kamu ke sini itu karena aku tuh ada alasan. Iya. Kamu udah bikin salah sama aku. Aku itu bukan orang yang bodoh, Put. Nah, Vin,
cari-cari. Kamu pikir ya selama ini kita semua ini di sini nggak terganggu gara-gara suami kamu ini kalau dengerin musik itu nyaring seperti itu? Aku tadi cuma bersihin beras doang, suaranya nggak seberapa, kamu bisa marah-marah kayak gitu. Kamu kira aku jadi orang gila yang bikin orang terganggu? Musik itu bisa merefreshkan otak, Put. Kalau Otak-otak yang seperti kamu yang luntang-lantung hidupnya dan suaminya kamu kerja di mana-mana, itu beli sound. aku nggak suka, buat apa beli sound? Lagian ya, kalau memang kamu nggak suka diganggu, kamu juga nggak suka dengan keberisikan kayak gitu, kalian juga harus menghargai tetangga yang lain dong. Kalau kamu suka musik, kamu dengerin aja sendiri tuh. Loh, Nggak usah pakai volume kamu di full-fullin kayak gitu. Kenapa? aku mendengarkan musik di rumah aku, bukan di halaman rumah kamu. Iya, aku Jadi tahu. aku tidak mengganggu diri kamu kan? Ya, tapi suaranya itu loh, kamu mengganggu orang lain, kamu nggak sadar. Tutup pintunya dan telinganya pakai kapas. Nah, setuju. Kenapa nggak kamu aja yang pakai kapas telinganya? Loh, aku yang mendengarkan musik dan aku yang menikmatinya. Kenapa kamu yang sewot? Udah dasar mata minus. Pakai kacamata, sayang. Untung aku mempunyai istri yang Nggak ada kekurangan. Iya, nggak ada Pantesan kekurangan. sih istrinya kayak gini, suaminya juga kayak gitu. Loh, kenapa? Maksud kamu tuh gimana sih, Put? Ini yang salah di sini tuh kamu, masalah beras busuk kamu udah bikin tetangga itu nggak nyaman. Masuk, Apaan masuk. sih, nggak usah pegang-pegang, Masuk. biarin aja, ini rumah aku. Harusnya kalian yang pergi dari sini, ngapain kalian yang ngusir aku? Aku bakal pergi sebelum kamu mengusir. Aku dan istri aku datang ke sini hanya mengingatkan, kalau mempunyai sesuatu gak usah dipamerkan. Ya, aku tidak merasa iri. Tapi pamer kamu itu norak, Putri. Mau pamer tapi ekonomi sulit. Udah, sayang, pergi. Iya, Pak, ayo pulang, Pak. Kamu nggak tahu aja aku tuh baru dibeliin handphone 2. Dia kan nggak punya handphone, sayang. Iya, sayang. Cuma taunya beras yang dipamerkan. Ya ampun, ini apa lagi sih? Tadi pagi istrinya yang marah-marah, sekarang suami istri juga suka marah-marah. Hidup mereka itu nggak tenang ya kalau nggak gangguin tetangga yang lain. Heran banget deh sama mereka berdua. Aku sama suami aku udah berusaha buat gak gangguin tetangga-tetangga kita. Tapi kenapa mereka yang malah gangguin kita? Repot sih kalau punya tetangga kayak gini. Sama aja suami istri, pantesan aja istrinya kayak gitu, suaminya juga kayak gitu, nggak ada yang bisa benerin. Kok bisa aku ketemu sama dia di pasar sih? Bahaya nih. Jadi mereka udah tahu kalau aku ada di sini. Aku harus segera pulang. Cepet-cepet nyampe rumah. Kunci pintu biar mereka itu nggak tahu kalau rumah aku di sekitaran sini. Lari kemana ya? Kok tiba-tiba hilang? Padahal aku kan sudah membuntuti dari belakang. Kalau seperti ini, aku bisa gagal. Aku bisa dimarahi. Tapi aku harus cari lagi. Pasti dia berada di sekitaran sini. Karena hilangnya dia di sini, gak akan kemana-mana. Pusing banget sih hari ini. Kenapa hari ini banyak masalah ya? Aduh, kalau punya tetangga kayak gini terus-terusan, bisa stres aku ini. Suami sama istri sama-sama aja, bikin pusing. Ada orang lewat ya? Loh, pintunya kok ketutup sendiri? Ada siapa ya? Aduh, mana aku sendirian lagi di rumah. Mau minta tolong sama tetangganya kayak gitu. Siapa? Ibu, Bu, sini Bu, masuk Bu. Masuk, Bapak, apaan sih Pak? Pak, ada apaan? Ada orang yang nyari Bapak, Bu. Hah? Siapa? Bapak punya salah apa Pak? Bapak kenapa?
Pokoknya ada orang yang mencari Bapak. Iya terus, kalau emang cari bapak, emang kenapa? Gawat Bu, gawat. Panjang ceritanya Bu, Apanya panjang. yang gawat sih Pak? Bapak jangan bikin ibu khawatir dong. Ceritanya panjang Bu. Kita masuk aja dulu. Kita sembunyi dulu. Sembunyi? Sebelum orang itu datang ke sini Bu. Mana sih Pak? Pokoknya kita masuk ke dalam aja. Ayo Bu, ayo Bu. Aduh, Buru, Bu. aduh, Pak. Aduh. Waduh, lari ke arah mana lagi ya? Di sana jalan buntu, di sini jalan buntu. Kalau aku tidak menemukan dia, aku bakalan dipecat. Cari siapa Pak? Mas, saya sedang mencari orang, Mas. Cari siapa Pak? Kayaknya Bapak orang asing. Bener, Mas. Saya dari kota. Oh iya. Tujuan saya ke sini untuk mencari orang. Pak Vero Mas. Oh, baik, Mas. Adi. Oh iya. Oh, mau cari orang. Bener, Mas. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya itu tinggi, besar, warna kulitnya itu putih, ganteng, Mas. Loh, kalau masalah itu di sini itu banyak orang ganteng, termasuk saya Mas. Pak, ada apa, Pak? Gak tahu ini Bu, ini mau cari orang katanya dari kota. Ini, Mas. Mas kenal? Kenal banget Mas, tetanggaan sama saya. Memang mempunyai masalah apa Pak? Mas, orang ini sudah saya cari-cari dari beberapa tahun yang lalu. Dan bukan cuma saya yang mencari dia, Mas. Ada banyak. Oh, mempunyai masalah dengan Bapak. Ya udah kalau gitu Pak, saya akan bantu Bapak sekarang. Baik, Mas. Terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama Pak. Monggo Pak. Ya, Mas. Ini rumahnya Pak. Ini, Mas. Ya. Per, keluar. Put, ada yang mencari kamu. Ketok aja, Pak, yang keras, Pak. Ada apa lagi sih kalian kesini lagi? Nah, kebetulan kedatangan saya itu baik. Ada Mas ini pengen mencari suami kamu. Iya, sana. Udah 1 tahun lebih mencari masnya kamu. Bener, Mas. Ada masalah apa ya Mas kalau saya boleh tahu? Saya tidak bisa menjelaskan terhadap Mbak kecuali sama orangnya. Nah. Karena saya membutuhkan orang itu, Mbak. Nah. Mas, saya ini istrinya. Jadi ya sama aja dong. Udah bilang aja sama saya. Wah, keras kepala wanita nih. Udah Mas, santai. Baik, Ntar Mas. lagi bakalan datang Ferry itu. Yang punya masalah dia sama suami aku, sama keluarga aku. Ngapain kalian berdua ikut campur? Dia minta bantuan terhadap aku, Putri. Mas minta bantuan sama mereka? Bener, Mbak. Karena mereka berdua yang mengetahui Mas tersebut tinggal di sini. Ya, karena saya orang baik. Bener. Jadi kan Mas ini cuma nanya alamat rumahnya. Ya harusnya kalian kasih tahu aja, nggak perlu kalian ikut Loh, ke sini. kasihan dia orang kota. Nanti kalau tersesat di sini, Bener. karena saya orang baik, bukan seperti kamu yang berhati busuk. Rumah kamu cuma di situ doang. Kamu tinggal nunjukin tuh rumahnya gitu aja. Udah, repot sih. daripada ya, Put, kamu tuh kebanyakan ngomong doang. Lebih baik tuh panggil suami kamu. Kenapa kamu yang sewot sih? Sewot apaan sih? Tunggu bentar. Tenang Pak. Jadi Ya, Mas. seperti ini. Kalau Bapak mempunyai masalah dengan pria itu, silakan, nggak apa-apa, saya mendukung. Karena dia hidup di sini itu sering berbuat salah. Pak, bukan cuma suaminya aja, istrinya juga, Pak. Iya. Sepasang suami istri itu emang udah meresahkan di desa ini. Bikin Saya juga salah. tidak betah bertetangga dengan dia, Mas. Iya, betul. Kalau ada tanah kosong, Mas, Bener, Mas. saya pengen pindah. Saya tidak kuat bertetangga dengan dia. Iya. Cuma beras 1 kilo dipamerkan terhadap saya, Mas. Mas Vero sama Mbak Vina itu selalu cari masalah. Sini kamu nggak usah bersabda. Nih, ada tamu penting. Pengen bertemu sama kamu. Sok tahu. Bos, perusahaan membutuhkan Bos Ferry karena perusahaan sekarang berada di kondisi bangkrut, Bos. Saya kan sudah bilang, saya tidak ingin mengelola perusahaan. Tapi Bos, kenapa, Mas? Sana apa Mas? Jadi begini, Mbak. Tadi kamu pengen mencari dia. Bener, Mas. Udah bertahun-tahun. Bener. Karena Bos Ferry. Kenapa kamu nggak bilang ke bosnya? Hah? Kamu pendatang di sini. Di sini kekuasaan aku.
Saya tidak takut, Mas. Karena saya di sini disuruh oleh Oma untuk menjemput bos. Sebelum Oma menerima istri aku ini, aku tidak ingin kembali. Bos, Oma menerima Mbak ini. Tetapi persyaratannya bos harus datang ke perusahaan itu. Karena bos tidak akan melihatkan Oma jatuh miskin gara-gara ini, bos. Udahlah, harta itu nggak penting bagi aku. Yang penting kebahagiaan. Uang bisa dicari. Mungkin udah saatnya kita jatuh. Gak masalah. Aku sudah terbiasa kok hidup seperti ini. Bapak, Pak ini ada apa Pak sebenarnya Pak? Bos, Nanti Bapak jelasin. kondisi Oma sekarang lagi sakit-sakitan, bos. Sakit? Benar, bos. Karena Oma sedang memikirkan perusahaan itu, bos. Dan Oma. Harta yang dipikirkan terus sampai jatuh sakit kayak gini. Terus Oma sekarang ada di mana? Di rumah atau di rumah sakit? ada di rumah sakit, bos. Karena kondisi jantung Oma sedang melemah. Bu, kita harus pulang. Ibu ikut Bapak ya. Tapi Ibu masih nggak siap Pak. Gak siap kenapa? Bu, Bapak ingin bicara sama Ibu. Bapak ingin berkata jujur sama Ibu. Bapak adalah satu-satunya ahli waris perusahaan terbesar di kota. Bapak nggak bercanda kan? Ibu dari tadi dengerin pembicaraan Bapak sama Mas itu, Ibu aja nggak paham. Kita ini mau pulang kemana? Bapak ini siapa? Dan Oma itu siapa? Kenapa Ibu bilang nggak siap? Ibu itu bener-bener bingung. Ini sekarang Ibu ini ada di mana? Oma itu adalah omaku. Aku adalah orang kaya yang mempunyai banyak perusahaan di mana-mana. Punya restoran, mempunyai hotel. Dan maafin Bapak karena Bapak sudah nggak jujur sama Ibu. Kenapa Pak? Kenapa Bapak nggak jujur sama Ibu? Bapak takutnya Ibu ini adalah wanita matre. Bukan seperti itu, Bu. Pada Iya. awalnya keluarga Bapak itu nggak setuju sama Ibu. Jadi Bapak bela-belain pergi dari rumah hanya ingin bersama Ibu. Bapak tinggalin semua kekayaan yang Bapak miliki. Itu karena Ibu. Pak, Jadi sekarang Bapak ingin Ibu maafin Bapak karena Bapak udah berbohong sama Ibu. Bapak sudah bicara jujur tentang semua masa lalu Bapak. Dan sekarang aku mendengar Oma lagi sakit. Jadi kita pulang yuk. Kita pulang ke kota. Ibu takut. Takut kenapa, Bu? Bapak bilang kan orang tua Bapak nggak mau nerima Ibu. Kalau Ibu ikut Bapak sekarang, Tapi mungkin saat ini adalah waktunya aku memberitahukan bahwa Ibu adalah istri aku. Ya, Bu. Bu mau ya? iya Pak. Apa sih colek-colek dari tadi? Fer, kalau kamu memang benar kaya, aku minta lowongan pekerjaan dong. Nggak ada lowongan pekerjaan bagi orang-orang sombong seperti kalian. Ya kan aku gak tahu Fer kalau keadaan kamu bukan seperti ini. Seperti itu ya sifat kalian. Jika kalian tahu kalau kita itu orang kaya, kalian mau bermanis-manis lidah terhadap saya gitu? Hah? Enggak gitu juga, Fer. Kan tidak ada salahnya orang memperbaiki diri. Iya bener tuh, nggak ada salahnya juga kita itu memperbaiki kesalahan kita, ya kan? Memang nggak salah. Niat untuk berubah lebih baik itu nggak masalah. Tapi kalau kalian sih nggak akan baik. Karena kalian sudah lama mencari masalah yang nggak penting dijadikan masalah, hal-hal kecil dijadikan masalah. Mentang-mentang kamu adalah saudaranya Pak RT, Pak RW. Iya. Jadi seenaknya terhadap kami. Udahlah, mending kalian pergi pulang ke rumah kalian. Atau aku akan menyuruh anak buah aku untuk mengusir kalian. Adi, Baik Pak. panggil teman-teman kamu, usir mereka. Permisi. Adi, Ya bos. kamu hubungin teman-teman kamu dan siapin mobil untuk kita. Baik bos. Ya Bu, Ibu mau kan ikut Bapak ke kota, bertemu dengan keluargaku? Mau kan Bu?
Tapi Bapak jangan jauh-jauh dari Ibu ya, Pak. Iya, Bu. Selangkah pun Bapak tidak akan meninggalkan Ibu. Ibu akan selalu ada di samping Bapak. Tapi Ibu mau pakai baju apa, Pak? Baju Ibu jelek semua. Tenang aja, Bu. Bapak akan pakai baju kayak gini juga kok. Pak, Bapak mau ketemu sama keluarga besar. Harusnya Bapak perbaiki dong cara pakai bajunya. Iya. Cara pakaiannya ini diganti. Iya, ya, Bu. Nanti Bapak siapin gaun yang indah dan paling cantik untuk bidadariku ini. Pak, nggak usah mahal-mahal ya. Sayang uangnya. Buat beli beras aja. Udah. Aku dan keluarga aku itu bukan orang yang kekurangan. Jadi, Ibu yakin aja. Ibu tinggal pakai. Ya? Mau ya, Bu? Iya, Pak. Ya udah. Kita siap-siap. Kunci pintu aja. Kita Iya. langsung balik ke kota. Ya, sebentar, Pak. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah bisa